Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita lebih dulu datang menghampiri hadirat Allah. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam, dan kita meminta tuntunan Tuhan untuk kita mampu menjalani hari ini dengan kekuatannya dan dengan pimpinannya. Mari kita siapkan hati kita akan memuji, menyembah Dia. Engkau Tuhan yang setia, ya Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, ya Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami umat-Mu, ya Tuhan. Sumber kedamaian bagi setiap kami, ya Allah. Satu-satunya, ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Arahkan iman-Mu, arahkan pengharapan-Mu, arahkan keyakinanmu hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang setia, yang tidak pernah berubah, yang dikatakan dalam firman-Nya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia setia, Dia tidak berubah. Katakan, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya andalan setiap kami, ya Tuhan. Satu-satunya kami percaya. Katakan, Engkau Tuhan satu-satunya yang setia, ya Allah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Satu-satunya pengharapan setiap kami, satu-satunya sumber pertolongan kami, ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan sumber kekuatan. Oh ya Tuhan, sumber kedamaian bagi setiap kami, ya Allah. Satu-satunya. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Oh satu-satunya, ya Allah. Ini keyakinan kami di dalam Engkau, ya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, menyembuhkan kami. Oh ya Tuhan. Amin. Amin ya Tuhan. Amin ya Allah. Ini keyakinan kami di dalam Engkau, ya Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia, Allah yang senantiasa ada bersama kami. Tuntun kami di sepanjang hari ini dalam kekuatan-Mu, biar kiranya firman-Mu yang sebentar kami dengar itu menguatkan, memampukan, bahkan meluruskan kembali langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu, mempersilakan seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Engkau Allah Immanuel ada bersama-sama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara di pagi hari ini? Saya berdoa, saya berharap semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Kalaupun ada yang sakit hari ini, saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara dari segala sakit saudara, ya. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita yang baru di pagi hari ini, izinkan saya pada pagi hari ini memberikan renungan singkat kepada saudara untuk membekali saudara menjalani kehidupan saudara pada pagi hari ini. Yuk,
Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat 5. Semua baca di dalam Alkitabnya ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan untuk saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi sekali lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Pada pembacaan firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa Tuhanlah pokok anggur itu, dan kita diibaratkan seperti ranting-rantingnya. Nah, saudara, Tuhan diibaratkan sebagai pokok anggur itu, dan kita diibaratkan sebagai ranting-rantingnya. Aku di sini menggunakan huruf besar, itu artinya Tuhan. Nah, dikatakan akulah pokok anggur itu, berarti Tuhanlah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam Tuhan, siapa saja yang tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Apa arti dari firman Tuhan ini, saudara? Maksud dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa ranting tidak bisa jauh dari batang pohon itu. Jika ranting itu jauh dari batang pohon itu, ranting itu akan mati dan tidak bisa berbuah. Itu berarti hidup kita itu harus dekat dengan Tuhan. Hidup kita harus melekat kepada Tuhan. Dikatakan tinggal, artinya tinggal di sini itu adalah bahwa kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu artinya kita tinggal melekat kepada Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa ranting itu harus melekat kepada batang pohon itu supaya ia dapat berbuah. Apa sih maksud dari berbuah, saudara? Maksudnya jika kita hidup melekat kepada Tuhan, jika kita hidup menempel pada Tuhan, jika hidup kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, maka hidup kita bisa berbuah. Saat kita hidup melekat kepada Tuhan, maka kasih itu mengalir dalam kehidupan kita, maka damai sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita, maka kesabaran itu akan mengalir dalam kehidupan kita, maka pengendalian diri itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Sebab kita berada bersama dengan Tuhan, sebab kita menjalani hidup ini bersama Tuhan. Karena hidup kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Milikilah pribadi yang melekat kepada Tuhan. Pada pandemi COVID-19 ini, hidup tidak semakin baik, dunia tidak semakin baik. Kita seringkali mendengar berita tentang banyak orang yang di PHK, banyak orang yang susah ekonominya, banyak orang yang berduka karena banyak orang yang kita cintai meninggal. Banyak sekali berita-berita duka yang seringkali kita dengar. Apa yang Tuhan mau dalam diri kita? Tuhan mau kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau hidup kita melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua tak pernah luput dari pandangan Tuhan. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau. Ayo saudara, Tuhan mau kita melekat kepada Tuhan. Hidup kita melekat kepada Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga saat badai datang, saat masalah datang,
kita boleh memperoleh kekuatan itu bersama Tuhan. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa kita tidak pernah mengarungi kehidupan ini sendirian. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, yang memberikan kepada kita kekuatan, damai, sukacita, yang memberikan kepada kita power untuk kita bisa mengarungi kehidupan kita. Setiap masalah, setiap tantangan, kita menjalaninya bersama Tuhan. Mari kita hidup melekat kepada Tuhan. Dikatakan lanjut dari firman Tuhan ini bahwa sebab di luar aku, sebab di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu mengarungi kehidupan ini sendirian. Kita butuh Tuhan. Sadari itu saudara, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mari datang melekat kepada Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua serba online, ibadah serba online, semua serba online. Tapi biarlah dengan adanya pandemi 19 ini, COVID-19 ini, hidup kita, iman kita tidak semakin padam, tapi iman kita semakin terbakar, semakin menggebu-gebu, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk kembali melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Menyadari betul bahwa kita tidak bisa hidup di luar Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kita mampu mengarungi kehidupan ini. Kami Celina percaya semuanya mau melekat kepada Tuhan, semuanya mau bersandar kepada Tuhan, semuanya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yuk, mari saudara, Celina ajak untuk kita berdoa. Semua lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa melekat kepada Engkau Tuhan, tidak menjauhkan diri kami dari Engkau, tapi kami semakin melekatkan diri kami kepadamu Tuhan, karena kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber Tuhan kebahagiaan kami, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Saat kami melekat kepadamu, saat kami hidup dekat denganmu Tuhan, ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mampu mengarungi kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Kau senantiasa ada bersama dengan kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu Tuhan. Dari pagi, siang hingga pada malam harinya, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai hidup kami boleh menjadi alat-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan damai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan hari ini boleh menjadi hari yang terbaik. Kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu lebih dari hari kemarin ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Masuklah Engkau di dalam hati kami, menerangi setiap sudut dalam hati kami, supaya Tuhan kami boleh semakin mendapatkan sukacita itu ya Bapa, yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus menyertai saudara. Sampai jumpa lagi di Mana Surgawi berikutnya. Jangan lupa tonton terus Mana Surgawi setiap pagi jam 6 pagi di channel GBI Situbondo. Dadah, Tuhan Yesus memberkati saudara.